Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Menjadi guru adalah rahmat. Saya mulai dari awal apa dari akhir ya? Dari awal aja deh. Dari akhir. 11 Inspiring Teacher. Pernah baca buku ini? Saya akan membacakan tulisan seorang guru dari Padang, Sumatera Barat. Dari Ibu Mira Iriani. Menjadi abdi negara merupakan cita-cita sebagian besar orang termasuk saya katanya. Kapanpun, dimanapun seleksi penerimaan abdi negara, asalkan sesuai dengan kualifikasi, selalu saya ikuti. Tidak peduli di daerah baru, pemekaran kabupaten, saya coba mengadu peruntungan. Tahun 2005 diterimalah saya menjadi abdi negara yang saya impik-impikan selama ini. Begitu surat penugasan saya terima yang terkias dalam hati ini, setelah melewati jalan yang cukup panjang dan saat ini apa yang saya inginkan sudah saya dapatkan, saya akan mengabdikan diri untuk menyebarkan ilmu yang saya miliki kepada siswa-siswa saya nanti. Beberapa hari menjelang saya melaporkan tempat tugas baru, teman-teman di kantor tempat saya bekerja sebelumnya selalu mencandai saya bahwa tempat tugas saya adalah daerah yang terpencil. Semua saya tanggapi dengan seloroh. Saat saya melapor ke sekolah tempat saya ditugaskan, memang daerah tersebut sedikit terpencil, bukan terpencil seperti yang orang katakan. Lokasinya terletak di ujung jalan aspal, di daerah pedesaan yang jauh dan sepi dari hiruk pikuk lalu lintas. Tapi itu bagi saya bukan daerah terpencil yang harus ditakuti. Walaupun untuk sampai ke sekolah saya harus naik ojek, lingkungan sekolah yang hijau, dikelilingi oleh sawah dan perbukitan sungguh memberi kesan pertama yang istimewa. Siswa yang ada di sekolah itu serta-merta mendekati dan menyelami saya yang baru datang dan menyapa, "Ibu guru baru ya Bu?" Terasa ada perasaan yang aneh begitu bersalaman dengan mereka. Wajah-wajah yang polos menyentuh relung hati saya. Terasa begitu dekat hati ini dengan mereka. Wajah polos yang ingin mendapatkan perhatian dan didikan yang lebih bermakna bagi mereka. Sebelum masuk sekolah saya harus membenahi penampilan saya. Tidak mungkin dong wajah-wajah polos itu harus melihat kuku tangan bu guru yang panjang dan berwarna-warni dengan polesan kutek. Ya, dengan sukacita saya memotong kuku panjang saya dan menghapus cat warna-warninya. Saya siap untuk perubahan. Sejak saat itu mulailah saya menjalankan tugas sebagai guru. Sambil mengajar saya juga belajar, karena saya sebelumnya belum pernah berdiri di depan kelas. Saya benar-benar mulai dari nol. Berdiri di depan kelas hanya pernah saya lakukan di sekolah tempat saya praktek lapangan sewaktu saya masih kuliah. Sekolah ini bukan sekolah favorit, siswanya sedikit. Dan seperti teman-teman yang sudah lebih dulu mengajar di sekolah ini, siswa yang masuk sekolah ini adalah siswa bekas pilihan dari sekolah tetangga. Umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonominya kelas bawah, yang otomatis lebih mendahulukan urusan dapur supaya tetap ngebul daripada menyediakan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Tapi saya melihat sebagian besar anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Sarana belajar juga kurang mencukupi. Kami tidak punya kit-kit pembelajaran yang wah untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah favorit. Tapi kita punya lingkungan sekitar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk menggantikan kit-kit yang mewah itu. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar bisa kita utak-atik, memodifikasi sesuai kebutuhan. Kita tidak punya model untuk pembelajaran bangun ruang, tapi kita punya benda nyata yang bisa kita utak-atik untuk mengukur berapa volumenya. Saya gunakan sebuah kaleng cat. Saya biarkan anak-anak memuaskan rasa ingin tahunya dari kaleng cat itu. Ketika mereka bisa mengukur volume kaleng cat tersebut, ada pertanyaan yang lain yang muncul. Bu,
Setelah diukur volume kaleng ini 4.800 cm persegi. Tapi kenapa di kalengnya tertulis 5 kg? 4.800 cm persegi kalau dijadikan liter tentu hasilnya 4,8 liter. Berbagai macam pendapat dan tanggapan muncul untuk menjawab pertanyaan itu. Ada yang mengatakan penjualnya curang, ada yang mengatakan isinya kurang. Semua jawaban tulis itu saya tulis di papan tulis. Tiba-tiba salah seorang siswa minta izin keluar. Begitu kembali dia membawa timbangan di tangan kanannya. Saya tanya, buat apa timbangan itu? Siswa saya itu hanya tersenyum, kemudian meminta kaleng cat yang masih saya pegang. Kaleng itu dinaikkan ke atas timbangan. Jarum timbangan bergerak menuju angka 200 gram. Saya tanyakan, apa maksudmu menimbang kaleng itu? Dengan tersenyum siswa saya menjawab, tadi kan volume kaleng setelah diukur 4,8 liter. Kemudian ditimbang kaleng kosongnya beratnya 200 gram. Berarti 5 kg itu berat cat ditambah berat kalengnya. Tentu saja Bu, orang pabrik menjual cat sama kalengnya sekaligus. Tidak hanya catnya saja, tapi kalengnya juga kita beli cat langsung sama kalengnya. Kecurigaan pada produsen yang curang dalam membuat produk terjawab sendiri oleh mereka setelah pembuktian tadi. Saya hanya perlu memberikan penguatan mengenai berat bersih dan berat kotor dari barang-barang hasil produksi. Ini ceritanya seru. Ada anak yang bandel banget gitu ya. Pokoknya gak mau sekolah dan akhirnya sampai ada drama, ibunya tetap pengen anak itu sekolah tapi anaknya gak mau sekolah. Sebetulnya anak itu pengen sekolah tapi memberontak kepada ayahnya. Ya. Ibunya bercerai, si ibu jadi single parent. Anak ini begitu marah ke ayahnya sehingga jadi nakal. Setelah diobservasi oleh bu gurunya, akhirnya dibuat rekayasa. Anak ini karena jarang masuk sekolah, walaupun prestasinya kalau masuk bagus, diturunkan ke kelas 5. Ini udah kelas 6. Tapi ini sebuah skenario. Kalau nanti di kelas 5 dia berubah, dia akan naik kelas. Begitu diturunkan ke kelas 5, anak ini terkejut. Dan dia kemudian meminta naik kelas lagi. Kata gurunya, kalau kamu bisa tetap baik di kelas 5, nanti kamu bisa naik ke kelas 6. Sebegitunya ya. Tugas guru gitu. Di daerah terpencil. Oh ini jauh di pelosok Sumatera Barat. Teman saya ada Ustadz Inka. Mendirikan pesantren di Cicalengka. Lahannya luas Mbak Endang. Tapi butut sekolahnya butut, pesantrennya jelek. Itu total barangkali yang mondok dengan yang tidak mondok ada 400 anak ya. Tapi yang hafal Quran 30 juz sudah lebih dari 50 orang. Yang lainnya rata-rata 15-20 juz. Konsentrasinya memang ke penghafal Quran. Sekolahnya butut, bayarnya murah. Saya tanya, Ustaz naikin atuh. Ya gimana mau bangun kalau nggak ada duitnya? Kalau saya naikin anak-anak di sini nggak bisa sekolah. Sedang Ustadikanya lagi terkena serangan jantung. Tapi saya kira bukan karena sekolah, karena kebanyakan makan ikan asin ya teman. Jadi menjadi guru itu begitu warna-warninya. Dan menurut saya sekarang ini saat dimana betul-betul diperlukan orang-orang yang memang mau menjadi guru gitu. Karena ini, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Indonesia dan dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan ini kan gak bisa diobati dalam 1-2 kali pemilu kan. Apapun yang sudah terjadi kemarin, dampaknya sekarang kita rasakan. Ini gak bisa dirubah. Sampai Jan Entes jadi presiden. Ngeri juga. Ya, kan coba sekarang di tengah itu nanti ada hasil penelitian
Kalau Nelson Mandela berkata begini, beliau kan ngalamin bagaimana mengubah Afrika Selatan. Bagaimana pendidikan mengubah orang. Harta mengubah orang tapi sedikit penampilan doang. Akhlak kadang-kadang enggak. Ya. Tapi ilmu mengubah orang. Inilah saat menurut saya teman-teman memaknai kembali betapa pentingnya menjadi guru. Ya. Terus pentingnya buat orang lain apa buat kita ya? Jadi guru itu pentingnya buat orang lain atau buat kita? Dua-duanya. Urus yang di bumi, kau akan diurus oleh penduduk langit. Sayangi penduduk bumi, kau akan disayang penduduk langit. Mudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan. Kita itu tidak selalu ditolong oleh orang yang pernah kita tolong. Jadi kalau saya tanya, buat siapa sih kita jadi guru teh, untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan mereka atau kebaikan kita? Dua-duanya. Ya untuk kebaikan generasi yang akan datang karena kita memerlukan perubahan, ya. Dan perubahan itu memang lama, ya. Mungkin nanti murid Bapak dan Ibu yang akan jadi presiden pada waktunya nanti, ya. Nah, kita juga tahu betapa pentingnya guru berkaitan dengan apa yang diturunkan pertama kali pada Rasulullah SAW, yaitu ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Arti dasarnya Iqra itu mengumpulkan, menghimpun, mengumpulkan huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi gagasan, menggerakkan manusia ke arah perubahan yang lebih baik dari kegelapan menuju cahaya, ya. Maka minaz zulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Tulisannya Raden Ajeng Kartini. Itu dari ayat minaz zulumati ilan nur. Ilmu mengubah dunia, ya. Roda ditemukan 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi lebih gampang narik, memindahkan barang. Sebelum ada roda gimana? Diangkat, ya. Paku, penemuan terpenting hingga 2000 tahun ke masa Romawi kuno. Kompas pertama ditemukan di China selama dinasti Han, abad kedua sebelum Masehi dan ke-1 sebelum Masehi, ke-1 Masehi. Mesin cetak tahun 1450, ya. Teleskop pertama kali dibuat oleh Hans Lippershey, kemudian dikembangkan oleh Galileo. Mesin uap oleh James Watt. Plastik, telepon, ya, pesawat terbang, televisi, komputer dan internet pertama kali ditemukan 1822 oleh seorang ahli matematik asal Inggris. Tahun 1890 seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Terus sampai kemudian Steve Jobs mengembangkan Apple, IBM menyempurnakan PC. Sekarang sudah jadi ini ya komputernya. Ilmuwan Muslim Jabir bin Hayyan, ya, disebut Jabir dari abad pertengahan. Umumnya dikenal sebagai Bapak Kimia. Abu Musa Jabir bin Hayyan, kadang disebut Al-Harani dan Al-Sufi, putra seorang apoteker, berlatih kedokteran dan alkimi di Kufah. Bayangkan tahun 776 sudah ada cerita tentang apoteker, sudah ada cerita tentang ahli kimia, ya. Al-Khwarizmi, matematikawan, astronom dan ahli geografi. Salah satu matematikawan terbesar yang pernah hidup, karena pada kenyataannya dia adalah pendiri beberapa cabang dan konsep dasar matematik. Meninggal tahun 840. Ini semua adalah informasi yang harusnya membangkitkan bahwa kita punya catatan sejarah yang sangat bagus tentang pengetahuan, tentang ilmu dan tentang guru. Al-Kindi menulis banyak karya tentang aritmetik dan geometri, termasuk tentang angka India, keselarasan angka, garis dan perkalian dengan angka, jumlah relatif, mengukur proporsi dan waktu, dan prosedur numerik dan pembatalan. Sekarang pembatalan gampang kita kan, andu. Al-Zahrawi, Abdul Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi, ya.
ilmu bedah, bapak ilmu bedah. Jadi kalau saya suka agak ribut sama teman-teman yang herba. Karena tibun nabawi dipertentangkan dengan pengobatan konvensional. Malah ada seorang dokter yang aktivis pengobatan akhir zaman melarang saya pasang ring. Nggak usah bedah-bedah begitulah katanya. Saya dokter tapi saya nggak setuju pembedahan. Pak dokter, dokter apa? Dokter umum. Aduh, dokter umum sama dokter jantung teh perasaan pinteran dokter jantung kata saya. Dan yang namanya bedah, pasang ring sekarang bukan operasi, tindakan. Dicolokin doang ke sini. Saya ngalamin 3 kali dicolok. Pertama angiografi, mau dipasang ring di Al-Islam gak jadi. Kenapa? Pembuluh darah saya udah terlalu banyak kolesterolnya. Jadi kalau langsung dipasang gak efektif. Ini dirujuk ke Hasan Sadikin. Dimasukin dulu balon berpisau ditembakin sama dokter Dendi. Cetak, truk, cetak, truk kerasa tuh. Duk, dok eta teh naon? Engke dongengna cenah. Diem aja dulu. Dokter lagi operasi suruh ngejelasin. Ustaz mah tenang we cenah. Nikmati aja katanya. Kebetulan diputar lagunya Sabian Gambus, saya nyanyi we cenah sok. Bagaimana kita bisa mengapresiasi perkembangan ilmu? Saya suka ribut sama teman-teman Tibun Nabawi gitu ya. Wah, pokoknya mah semua tuh sembuh dengan ruqyah. Sampai ada teman saya yang kalau sholat subuh kesiangan terus, udah ruqyah geura cenah. Ada hubungan. Ini teman saya bilang udah di ruqyah kemana-mana, anggar we subuh teh kesiangan Mas Budi cenah nya sarena tong peting teuing gitu. Udah gitu makannya jangan banyak-banyak, coba kalau malam tahan jangan makan, ini makan malamnya banyak, tidurnya larut, gimana mau bangun subuh? Ya. Gak perlu ruqyah, kata saya, udah ke saya aja nanya. Ada Al-Khawarizmi, penemu angka 0, ya. Meskipun kalau tanyain ke si Gemini sekarang, tahu Gemini? Ya, kata Gemini bukan Al-Khawarizmi penemu awalnya, sebenarnya sudah ada, tapi Al-Khawarizmi tidak menemukan angka 0 sendirian. Ada juga dia kan dari di kitab tentang India dia menuliskannya, dan Al-Khawarizmi lah memang yang kemudian merumuskannya dengan solid ya. Ada Ibnu Sina, bapak kedokteran, filsuf, ilmuwan, ya, bapak kedokteran modern, dan jadi begitu banyak sejarah cerita di masa lalu, dan dari siapa mereka jadi ilmuwan? Pasti mereka punya guru. Kenapa guru dibayarnya murah, sementara murid-murid sang guru kadang-kadang berhasil dan dibayar lebih mahal? Pak guru mengibaratkan dirinya sebagai timbangan dan muridnya adalah emas. Betapapun mahalnya emas, dia perlu timbangan untuk memastikan berapa nilai dia. Gimana ceritanya? Googling. Rasulullah SAW memberikan kepada kita, dan Allah memberitahu kita betapa mulianya ilmu. Ya. Ilmu adalah warisan para nabi, dan orang yang terbanyak memiliki ilmu mendapat bagian terbesar dari warisan tersebut. Warasatul anbiya. Ilmu itu, Pak Nabi tidak meninggalkan harta, meninggalkan ilmu. Jadi Bapak dan Ibu guru adalah mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak nanti bertemu dengan Rasulullah? Mana guru kata Nabi. Kami ya Rasulullah. Ya. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya. Tidak disuruh meminta tambahan emas, harta, ya, tapi ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang berilmu. Siapa yang paling penting dalam proses transfer ilmu? Guru. Jadi saya mengatakan sekaranglah saat paling penting, di mana harus ada orang-orang yang memang betul-betul mencintai profesi menjadi guru. Mengubah dunia nggak harus oleh banyak orang loh. Kadang-kadang satu Qaddafi mengubah Libya kan. Satu Qaddafi mengubah Libya.
Ya, jadi cukup satu murid CLS yang luar biasa bisa mengubah dunia. Nah, menjadi guru itu keutamaannya apa? Mendapat derajat yang tinggi karena menjadi fasilitator untuk orang-orang mencari ilmu. Memiliki ilmu yang bermanfaat udah jelas, dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menjaga diri, guru gitu loh. Apa pekerjaannya? Guru. Aduh, guru. Ya, nggak pantas kalau guru akhlaknya nggak baik. Jadi berat kia. Tapi dah memang itulah salah satu cara kita menjaga diri dalam peran sebagai guru. Mudah-mudahan bisa sampai kayak di Jepang nanti ya penghormatan pada guru tuh ya. Tapi kan gimana gurunya juga lah. Sekarang juga sudah ada teman saya. Kalau gurunya lewat dia begini. Bukan di Jepang. Dia mah gitu-gitu amat. Itu yang lewat Pak Guru. Ya. Mudah-mudahan nanti ada cerita kayak cerita di Jepang. Seorang konglomerat Jepang memayungi seorang wanita tua dalam hujan. Difoto, viral fotonya. Masuk media-media konvensional. Siapa wanita itu? Diteliti. Dan wanita itu adalah guru dari anak sang konglomerat. Guru. Apa keutamaan menjadi guru yang keempat? Kebaikan yang berlimpah. Demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantaraanmu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Berapa banyak murid yang sudah terinspirasi oleh Bapak dan Ibu? Kan banyak anak yang lebih nurut ke gurunya ya daripada ke orang tua. Mendapat pahala guru itu setara pahala sedekah. Ya. Jadi teman-teman boleh ngiri pada ahli sedekah, tapi tidak usah berkecil hati kalau tidak hebat sedekahnya karena mengajarkan ilmu menjadi guru juga mendapatkan pahala setara sedekah. Guru adalah teladan bagi murid-muridnya, penyeru pada kebenaran dan berarti itu dakwah. Role model bagi murid, ya. Jadilah teman bagi murid-muridnya dan jadi inspirator. Menjadi peletak dasar-dasar peradaban. Insya Allah saya sebetulnya sekarang mah ada malas ngomongnya, tapi dulu mah saya sebelum ribut suka ngomong Indonesia emas, Madam. Sebelum ribut jadi jargon politik sejak 15 tahun yang lalu, saya pikir memang 100 tahun Indonesia merdeka itu menjadi momen yang harusnya sangat indah gitu. Ya, itulah tahun 2045. Menjadi guru adalah menjadi penyambung misi kenabian, mendapat catatan amal soleh, dan amal soleh itu 3. Teman-teman sudah tahu ya, kalau punya banyak amal soleh jadi wasilah doa. Ketika kepepet banget tuh, ya jangan sering-sering pakai rumus ini. Ketika kepepet banget, sebut amal-amal solehnya, minta pada Allah pertolongan melalui wasilah itu. Ya Allah, sudah saya berikan pada murid saya semua kemampuan yang bisa saya lakukan. Dan murid yang sebelumnya, anak yang penuh masalah itu, alhamdulillah sudah begitu nyaman dengan hidupnya sekarang. Ya Allah, kalau itu sebagai bentuk amal solehku, sekarang hamba memerlukan pertolongan-Mu, tolonglah ya Allah. Cuma syarat utamanya ketika beramal ikhlas. Yang kedua, amalnya harus banyak. Jangan permintaannya banyak, amal yang disebut itu lagi. Kata malaikat, asa udah dipakai. Expire. Ini bulan lalu udah disebut. Disebut lagi, gak ada amal yang baru. Amal soleh itu jadi teman di alam barzah. Kau bayangkan kalau teman-teman niatnya lillahi ta'ala awalnya. Yang penting itu kan niat awal. Ya. Jadi guru menjadi penyambung misi kenabian. Mengabdi pada kemanusiaan dan peradaban. Tapi dibayar, itu mah kontrak manusiawi. Ya. Kontrak manusiawi yang sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Amal soleh itu jadi pembela di yaumil hisab. Ya, nanti di yaumil hisab orang-orang soleh yang banyak amalnya didampingi pembela-pembela hebat. Pembela itu membela yang dibela begitu hebatnya. Sampai Allah kemudian berfirman, antar yang kau bela ini ke pintu surga.
Yang diantar bertanya, kamu siapa sih? Pembela dari lembah hukum mana ya? Saya kan enggak mesen pembela. Kata yang ngebela, aku adalah amal-amal solehmu di dunia. Jadi kalau menjadi guru itu mendapat amal soleh, jadilah 3 hal ini. Nah ini tadi sudah disampaikan, kondisi sekarang bukan kondisi yang sangat menggembirakan. Ya, ini mungkin ada di antara generasi ini lagi murid Bapak dan Ibu ya. Anak-anak yang lahir tahun 2000-an sekian yang lagi pada kuliah. Dan mereka sekarang mengalami kondisi yang sedemikian. Selamat Hari Guru pada hari Senin nanti. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu dalam sanubari. Selamat para bapak dan ibu guru, semoga semuanya jadi rangkaian amal soleh yang berlimpah. Kalau ada kesulitan dalam hidup itu mah biasa. Ya. Kalau ada masalah ekonomi biasa, jodoh belum datang biasa. Tenang aja. Pada waktunya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi apresiasi saya pada para guru, wabil khusus pada Mbak Endang Mbak Endang tuh seingat saya dari sejak lepas dari PAS yang ngurus sekolah gitu ya. Dengan segala suka duka, susah payahnya. Mudah-mudahan air matanya sudah habis gitu ya. Sehingga yang ada adalah air mata kebahagiaan. Apapun yang terjadi diterima sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari rencana Allah untuk kita. Mari kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan sebelum sembuh barangkali diberikan keridhaan atas sakit yang sedang dialami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, ajarkanlah pada kami, tuntunlah kami agar kami mampu menjadi hamba yang pandai berzikir, mengingatmu di pagi dan petang, di siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah zikir kami adalah jalan kami mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya Allah, tolonglah kami dan ajarkan pada kami kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah dan selalu Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami mensyukuri setiap tetes nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga dengan rasa syukur itu kami bisa merasakan kebahagiaan. Dan mampukan pada kami ya Allah untuk menjadi ahli ibadah dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami, pada orang tua kami, kepada pasangan kami, kepada teman-teman kami, kekuatan untuk meneguhkan diri menjadi bagian dari sebuah perubahan di masa yang akan datang. Menjadi pelanjut perjuangan para nabi, mengajarkan ilmu dan menjadikan semuanya sebagai amal soleh. Terimalah ya Allah amal para guru ini sebagai amal solehnya. Jadikan itu sebagai pembuka pintu atas doa-doa mereka. Kelak jadikan amal soleh itu menjadi teman di alam barzah dan menjadi pembela di yaumil hisab. Ya Rabbana, bila ada di antara orang tua kami, teman kami yang sedang sakit, keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, berikanlah kepada yang sakit keridhaan dan berikanlah juga kesabaran. Dan berikanlah ya Allah kesembuhan
kesembuhan yang paripurna yang berasal darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.